Terus gimana nih calon Iluni ini? Menarik Bang, ada 7 kandidat. 7 ya? Saya salah satunya. Udah mau ikut dari tim intinya FIM kan, dan kemudian pemimpin.id, terus mau juga maju di hal yang terkait dengan kegiatan di Iluni UI. Ya. Hal apa yang Mas Ivan kira-kira bisa melihat itu penting dan menjadi hal yang bisa dikembangkan dengan Mas Ivan mencoba untuk berdedikasi di situ. Ya. Saya tahu betul Mas Ivan punya banyak gerakan ya, dan gerakan-gerakan itu luar biasa. Bagi saya kita mesti harus mengambil jalan untuk selalu optimis, karena kita rugi kalau kita pesimis. Saya berharap semoga semakin banyak lagi orang seperti Mas Ivan dan orang yang mau peduli untuk membangun ekosistem kepemimpinan dan ekosistem gerakan dan apapun itu, karena segala kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita dan semoga juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbincang mengenai integritas, mengenai anak muda, dan hal-hal lain lah terkait dengan masalah sosial dan banyak lagi yang lain. Dan kali ini kawan berbincang ini adalah salah seorang pengurus inti dari Forum Indonesia Muda dan pemimpin Indonesia, pemimpin.id ya masalahnya. Ya. Mas Ivan Ahda. Apa kabar Mas Ivan? Alhamdulillah baik Mas Novel, terima kasih waktunya. Sama-sama, saya senang nih bisa ngobrol sama Mas Ivan. Mas Ivan juga sedang jadi kandidat ketua Iluni UI bukan ya? Betul. Bang Novel, tahun ini bersamaan dengan pemilihan ketua umum Iluni UI yang baru dan ada 7 kandidat Bang. Oke, nanti kita ngobrol dulu soal itu. Siap. Cuman saya lebih ingin memulai dengan membicarakan Forum Indonesia Muda. Terus Mas Ivan membuat pemimpin.id ya. Dan banyak lagi yang lain. Karena saya tahu betul saya berapa kali menjadi narasumber di Forum Indonesia Muda. FIM, bicara leadership, integritas dan banyak lagi yang lain. Yang saya ingin tahu adalah kenapa sih Mas Ivan mau mengambil hal seperti itu? Dan apa yang pesan-pesan atau hal yang ingin Mas Ivan lakukan dengan melakukan hal tadi? Ya. Makasih Bang Novel. Pertama saya ngerasa bahwa pemuda itu kan bagian dari part of larger society ya. Oke. Yang kalau kita bilang dia berada di fase di mana dia jadi active citizen ya. Jadi bagian dari masyarakat yang memang sangat aktif gitu. Nah, kita ngerasa bahwa di fase kepemudaan ini ada banyak sekali proses di mana seseorang mengabsorpsi nilai-nilai tertentu, kemudian banyak ruang untuk melatih sepanjang proses ini, melatih kepemimpinannya, melatih dia berinteraksi dan seterusnya. Nah, saya ngerasa kalau kita ingin mendorong kepemimpinan yang lebih baik di masa depan, maka semakin dini kita membekali maka semakin baik. Dan salah satu hal yang saya temukan Bang Novel sepanjang aktif di dunia area kepemimpinan, kepemudaan itu adalah kita ngerasa harus banyak sekali proses iterasi dalam memberikan berbagai latihan yang dimaksud. Termasuk kalau kita bicara tentang pendidikan atau pengembangan karakter. Salah satu tentang integritas misalnya. Iya, menarik sekali. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin tahu dulu Forum Indonesia Muda ini, biar orang mungkin sebagian ada yang nggak paham. Itu apa sih? Dan yang bisa mengikuti itu siapa aja dan pengenalannya seperti apa? Jadi kalau Forum Indonesia Muda itu didirikan atau pelatihan pertama itu tahun 2003. Saya sendiri sebenarnya baru ikut pelatihan itu di tahun 2007 Bang Novel. Jadi saat itu saya angkatan kelima. Ini didirikan oleh Pak Elmir Amin dan Bunda Tati Elmir. Memang saat itu misi besarnya adalah menjadi forum rumah bersama kaderisasi anak-anak muda, kaderisasi kepemimpinan anak muda. Nah, memang kalau tagline utamanya itu adalah leadership life skill training. Jadi bagaimana memberikan pelatihan kecakapan atau keterampilan hidup. Nah, ini menarik Bang Novel karena dari awal sampai sekarang bisa dibilang lebih dari 20 tahun ya Bang, dari 2003 gitu ya. Ada banyak juga pergeseran dari profil pesertanya misalnya gitu. Awalnya
memang berangkat dari teman-teman yang aktif di mahasiswa tuh, di organisasi kemahasiswaan, mungkin di level fakultas, universitas, atau bahkan di level wilayah daerah. Belakangan kemudian semakin variatif yang ikut, semakin banyak. Ada yang bahkan teman-teman yang sekarang justru baru ikut pelatihan film ketika dia sudah selesai dari kampus. Jadi sudah jadi kelas pekerja gitu ya, Bang Novel ya. Bekerja sebagai ASN di BUMN, di private dan seterusnya. Nah, jadi itu idenya sangat sederhana, Bang. Bagaimana kita memberikan penguatan, pembekalan leadership life skills, termasuk penguatan karakter itu tadi. Ini formnya bebas. Kita biasa melakukan tuh setahun sekali, Bang Novel. Itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Dan cara ikutnya gimana itu? Umumnya ada proses seleksinya, tapi selalu misinya kita ingin forum ini terbuka dan bisa diakses oleh siapapun, anak-anak muda di seluruh Indonesia. Ingat sekali betul, Bang, waktu saat saya masih ikutan di awal ya, angkatan awal-awal tuh, kita selalu menyiapkan ruang untuk teman-teman anak muda yang secara proses tuh boleh jadi ada difficulties. Ada teman-teman dari Papua, teman-teman dari pelosok yang tidak bisa mengikuti proses secara yang harus menggunakan waktu itu teknologi email dan seterusnya. Jadi mereka kita datengin langsung, kita ajak ikutan. Nah, karena spirit bahwa pelatihan seperti ini nih dibutuhkan oleh semuanya. Betul. Nggak bisa nanti kalau nanti hanya teman-teman di Pulau Jawa atau kota-kota besar aja yang ikut Bang Novel. Ya, menarik sekali. Dan saya berapa kali lah berinteraksi. Saya hadir untuk jadi narasumber beberapa kali ya. Dan yang menarik kan pelatihan atau pendidikan seperti ini kan nggak bisa dipelajari di perpustakaan tuh. Dan ada sifatnya interaksi, ada saling sharing dengan pengalaman-pengalaman dan banyak lagi yang lain. Dan saya lihat bagus sekali lah. Ini kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan keterampilan-keterampilan seperti ini tuh menurut saya bagus sekali. Terus kemudian sekarang membuat pemimpin.id. Gimana tuh? Bedanya apa? Jadi ketika saya menjadi koordinator nasional di Forum Indonesia Muda, ada satu kita bilang ada satu insight baru yang saya dapatkan bahwa ketika film ini fokus pada metode tertentu atau profil target anak muda tertentu, kita butuh meluaskan program-program seperti ini dengan model dan karakteristik yang berbeda. Saat itu saya bersama teman-teman pegiat yang lain gitu ya, bersama para mentor gitu ya. Itu kita berpikir bagaimana memperkuat ekosistem kepemimpinan. Jadi kata kuncinya ekosistem kepemimpinan. Karena kalau bicara tentang pelatihan, Bang Novel, film mau berapa kali bertahun-tahun nggak bakal habis kan? Akan selalu banyak anak muda yang butuh itu. Kemudian pendekatannya diubah. Pendekatannya adalah filmnya tetap. Kemudian saya bersama teman-teman tuh kepikiran bagaimana kita bisa mendesain sebuah entitas yang fokusnya adalah memperkuat ekosistem kepemimpinan sehingga ada banyak sekali yang bisa ikut jump in, turun tangan menyiapkan ekosistem ini. Jadi lebih banyak ke platform volunteer ya. Jadi kita ngajak para profesional corporate untuk ngajar kepemimpinan, ngajak teman-teman pegiat sosial dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saling melengkapi, Bang Novel. Sekarang juga ada pergeseran, misalnya profil teman-teman yang ikut pelatihan Forum Indonesia Muda, misal di area mungkin lulusan kampus dan seterusnya, tapi pemimpin ID misalnya agak berbeda, bergeser karena agak lebih dini misalnya dari SMA dan seterusnya. Jadi saling melengkapi, tapi kita kira-kira begini mungkin idenya. Indonesia tuh sepertinya tidak pernah kelebihan inisiatif, jadi kurang terus. Jadi kalau kita bisa buat berbagai inisiatif, kenapa enggak, Pak? Menarik sekali. Dan keduanya kan lembaga non-profit ya. Betul. Terus orang barangkali ada aja yang bertanya, ngapain sih mau berbuat yang begitu gitu? Untungnya apa sih gitu? Gimana kalau orang nanya begitu, jawabnya apa kira-kira? Itu pertanyaan valid sih, pertanyaan valid, Bang Novel. Kalau saya coba mirroring dengan pilihan-pilihan hidup orang lain gitu kan kalau orang lain pun ada fase mau istirahat dulu, kegiatan sosial, fokus di karir. Rasanya dari dulu sampai sekarang buat saya itu kayak perjalanan yang seiring tidak terpisahkan, Bang Novel. Seiring saya membangun karir profesional, membangun bisnis, di saat yang bersamaan lah kita kemudian mendorong berbagai inisiatif non-profit. Ada 3 alasan, Bang, kenapa kemudian
saya mengambil jalan pilihan seperti ini. Alasan pertama adalah kita butuh memperkaya referensi anak-anak muda tentang pilihan jalan hidup seperti ini, gitu. Artinya kan kalau kita memberikan referensi, ada loh pilihan orang-orang yang habis kuliah mau langsung sekolah lagi, mau kerja apa segala macam. Tapi ada juga model seperti ini. Itu pertama ya. Kita ingin dari awal menyadari betul bahwa generasi selanjutnya dari kita butuh referensi tambahan atau referensi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara non-profit ini menarik karena ini berangkat dari secara kultural sosiologis masyarakat kita gitu. Kita hidup di secara sosiologis masyarakat kita yang penuh dengan nilai-nilai gotong royong, kemanusiaan gitu kan. Kita merasa bahwa ada nilai-nilai solidaritas yang diperjuangkan. Nah, ini seringkali tidak tertangkap gitu ya pada model-model organisasi yang sifatnya relatif profit oriented atau memang orientasi berbeda. Nah, memiliki pengalaman dan referensi di dunia non-profit, saya pikir menjadi sesuai dengan apa yang menjadi perspektif sosial kultural Indonesia saat ini. Nah, yang ketiga, Bang Novel, saya merasa bahwa di area non-profit ini ruang iterasi, ruang uji coba, latihan kepemimpinan itu luas, gitu. Kita masih bisa mengalasi ini, kan ini latihan ya. Maksudnya gini, semua orang intensinya dianggap baik kan, gitu. Kalau kita masuk ke organisasi komersil perusahaan ya tentu tujuannya profitability kan, ya syukur-syukur ada yang orientasinya dampak gitu. Tapi ketika bicara non-profit ini adalah menurut saya ladang yang sangat baik untuk setiap anak-anak muda itu menambah jam terbangnya, berinteraksi dengan baik gitu kan, berusaha menangkap lebih dalam tentang value-value yang dia yakini dalam hidup. Iya, menarik sekali memang. Saya ketika bicara kejujuran sebagai inti dari integritas ya, walaupun tentunya banyak lagi nilai-nilai lain yang penting dalam integritas itu. Orang seringkali bertanya, ngapain sih orang berintegritas gitu? Saya sering menjawab juga, cuman saya juga pengen dengar dong dari Mas Ivan. Kira-kira kenapa sih orang kemudian kita nih ya, Mas Ivan juga membuat beberapa kegiatan di FIM dan di pemimpin.id ya, dan beberapa tempat-tempat yang lain bicara soal integritas. Tapi saya juga kali ini pengen dengar ini, Mas Ivan menggambarkan perspektif integritas agar kita semua bisa saling sharing soal integritas. Gimana Mas Ivan? Kalau menurut saya Bang Novel ya, kalau bicara integritas itu secara umum kita melihat integritas itu pada dimensi mentalitas dan budaya. Ada satu perspektif yang jarang dibicarakan dalam konteks yang sifatnya lebih jangka panjang. Saya ingin melihat dari perspektif sistem. Itu integritas itu menjadi satu puzzle yang sangat penting ketika kita bicara membangun ekosistem dan sistem pembangunan yang berkelanjutan. Jargon kita yang banyak tentang bagaimana memastikan pembangunan yang adil, kebijakan bertanggung jawab gitu kan, itu rasanya tidak akan tercapai kalau kita tidak melihat pembangunan integritas dalam konteks sistem. Nah, ini sesuatu yang saya merasa kita butuh banyak elaborasi, banyak iterasi, uji coba bagaimana memperkuat integritas dalam perspektif sistem. Nah, kenapa ini jadi salah satu concern juga Bang Novel buat saya di berbagai gerakan yang saya initiate gitu bersama teman-teman. Saya belajar betul, tahun lalu saya ikut course dari Australia Award bersama Bang Aulia juga tentang transparansi and accountability di public sector gitu kan. Saya melihat betul betapa lebar sekali gitu ya implementasi tentang integrity dalam public sector, pembangunan pemerintahan gitu ya dengan yang terjadi di negara lain dalam konteks itu Australia misalnya. Nah, saya ngelihat bahwa diskusinya udah nggak bicara konteks moral dan mentalitas. Itu pasti iya gitu ya. Tapi yang lebih penting bagaimana kita meletakkan dalam fondasi sistem. Nah, ini yang kemudian saya ingin dorong. Jadi ketika misalnya gitu ya, saya diskusi dengan teman-teman senior, para mentor, Bang Novel, Bang Aulia gitu kan. Kita ngerasa bagaimana ya kita bisa menyiapkan anak-anak muda ini ketika mereka menyebar di berbagai sistem masyarakat. Ada yang bergerak di sektor private, publik, third sector atau CSO misalnya. Mereka bisa menjadi agent of change, di mana mereka bisa menjadi teladan moral sekaligus teladan teknokratik ketika mereka berkarir
dalam prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan meritokrasi kan. Kita kan ingin ya Bang Novel, anak-anak muda mereka promising future leader, jadi next CEO yang hebat, jadi pemimpin startup yang oke, jadi managing director NGO yang bagus. Nah itu kita ngerasa perspektif sistem. Nah salah satunya ketika kita bikin program di Forum Indonesia Muda misalnya, dari awal kita mempertemukan mereka tuh Bang Novel. Karena kalau udah sering ketemu gitu ya, kemudian udah berinteraksi, nanti diskusinya bukan semata-mata kayak lo jujur apa enggak, bukan, tapi lebih dari situ kayak di organisasi lo kalau kayak gini gimana ya biar enggak kemudian banyak kebocoran budget. Nah, gimana ya cara kita bisa memastikan prinsip-prinsip good governance? Lo ada audit enggak? Nah, diskusinya jadi beda tuh Bang Novel. Menarik sekali ya. Dan memang kalau kita bicara hari ini ya, persoalan masalah integritas kan memprihatinkan gitu kan. Kita lihat praktek korupsi banyak, belum lagi kalau kita lihat saya nggak pakai istilah budaya tapi kebiasaan materialisme ya, materialisme. Jadi orang mengukur orang dari sisi materialisme. Bahkan kemudian orientasi pun ketika anak-anak muda sebagian mungkin ya, ketika melihat media sosial di mana orang banyak flexing segala macam gitu ya. Kemudian melihat kalau kaya segala macam instan ya, melihat dengan perspektif itu. Bahkan mengkhawatirkan, saya khawatir sudah terjadi gitu ya, masuk ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan, jadi pengaruhnya itu begitu luar biasa. Jadi ketika bicara dengan Mas Ivan, bicara dengan kawan-kawan yang mempunyai gerakan untuk mengenai integritas dan pembangunan karakter, ini saya senang sekali, luar biasa. Saya mendengar Mas Ivan kan sekarang sedang proses untuk salah satu kandidat ya untuk Iluni UI ya kan. Tentu ini menjadi menarik juga. Yang membuat Mas Ivan mau, udah mau ikut jadi tim intinya FIM kan, dan kemudian pemimpin.id, terus mau juga maju di hal yang terkait dengan kegiatan di Iluni UI. Hal apa yang Mas Ivan kira-kira bisa melihat itu penting dan menjadi hal yang bisa dikembangkan dengan Mas Ivan masuk mencoba untuk berdedikasi di situ? Pertama saya merasa bahwa apa yang saya lakukan dan teman-teman lakukan di berbagai tempat lain adalah upaya membangun kesadaran kolektif. Jadi diskursus tentang integritas harus kita luaskan, bukannya diskursus kesadaran orang per orang perseorangan gitu. Tapi kita bergerak lebih maju kepada kesadaran kolektif. Nah, saya melihat bahwa kontestasi Iluni UI adalah bagian dari ikhtiar saya dan teman-teman yang lain sebenarnya membangun kesadaran kolektif itu. Kita ngerasa bahwa Iluni dan kata-kata UI itu kan punya moral responsibility ya, Bang Novel ya, institusi akademik, institusi pendidikan, kemudian sampai saat ini masih sering dijadikan rujukan masyarakat gitu ya. Kalau kita tidak membersamai proses ini dan insersi nilai-nilai keberpihakan pada integritas, maka saya pikir sayang sekali. Itu yang pertama, membangun kesadaran kolektif. Yang kedua, kita perlu banyak sekali contoh laboratorium bagaimana integritas itu pada tataran yang praktikal diberlakukan. Nah, saya merasa salah satu misi yang saya dorong adalah, dan saya yakin mudah-mudahan kandidat yang lain juga berpikir gitu ya, bagaimana Iluni UI bisa menjadi role model bicara tentang good corporate governance gitu kan. Bagaimana membangun walaupun organisasi Iluni UI non-profit, dia bisa transparan, accountable gitu kan, terbiasa melakukan audit, mudah diakses oleh publik gitu kan. Ini kan building trust bahasanya gitu ya. Bagaimana mungkin misalnya kita bicara dalam skala membangun pelayanan kepada alumni, tapi fondasi organisasi tidak kuat. Nah itu poin yang kedua, kita merasa Iluni UI bisa jadi laboratorium yang baik untuk secara praktikal, secara integritas. Nah yang terakhir itu Bang Novel, kenapa momentum ini jadi penting? Kita bicara bahwa ini adalah proses di mana kita berinteraksi dengan banyak alumni, alumni yang ke senior dapat, ke bawah juga dapat gitu ya. Apalagi saya angkatan 2000-an awal, Bang Novel 2003 di psikologi, kita masih bisa kena atas bawah gitu ya, cukup baik gitu. Nah, saya merasa conversationnya banyak sekali dengan teman-teman alumni, dan statement Bang Novel jadi menarik ketika, Mas mungkin nggak sih ada pergeseran value ya sekarang ngelihatnya agak lebih transaksional atau material misalnya. Saya merasa bahwa
salah satu yang kita bisa lakukan adalah counter culture, yaitu dengan sebanyak-banyak memberikan referensi yang lain kan gitu ya. Jadi conversation tentang integritas. Sebagian mungkin masih mulai ngapain sih terlalu ini gitu kan. Nah ini kan udah so old dan seterusnya misalnya udah iluni mah nggak usah dibawa-bawa ke urusan yang rumit-rumit deh, kita happy aja gitu karena saya pikir ini bisa jadi misleading gitu. Nah kita pengen membawa conversation ini bahwa teman-teman semuanya iluni UI itu jadi salah satu laboratorium menurut saya yang cukup baik dan bisa di watching oleh publik juga, dan publik belajar bagaimana kita as alumni UI itu bisa memberikan contoh sih. Iya menarik sekali. Dan kalau kita lihat ya kan, yang dibilang anak muda tuh usia berapa sih? Ya kalau definisi yang ini 30 lah misalnya 30 gitu ya. Kalau kita kan Mas Ivan kan sekitar 40-an 40 kan gitu ya persis. Kalau kita lihat kan dari generasi waktu Mas Ivan terus beberapa di bawahnya sampai generasi yang sekarang. Apalagi Mas Ivan kan bergerak juga di beberapa kegiatan gerakan-gerakan dengan anak muda sekarang ya. Apa sih yang menjadi pembeda di keadaan-keadaan yang masing-masing itu? I see. Karena beberapa orang bilang anak muda sekarang ini kayaknya nggak peduli dengan hal-hal begitu. Value-nya apa sih? Apakah value-nya berubah? Apa persoalan apa yang terjadi sehingga orang banyak menyampaikan ada yang berbeda nih? Apa berbeda betul atau sebetulnya salah pandang tuh? Iya. Ini kalau di dalam perspektif organisasi kita bilangnya adalah dinamika perbedaan cohort generation gitu ya. Cohort generasinya berbeda-beda gitu ya Bang Novel ya. Kalau kita misal menggunakan kategorisasi umum gitu, ada teman-teman yang milenial, kemudian Gen Z, dan bahkan sebelum milenial tuh Gen X, baby boomers dan seterusnya gitu ya. Menurut saya ada 3 hal yang menjadi analisanya sederhana. Pertama adalah memang tentu perbedaan pola asuh kemudian interaksi sosial dan kemudian situasi ekonomi makro itu mempengaruhi bagaimana cara pandang cohort generasi itu terhadap satu persoalan. Termasuk juga isu terkait integritas misalnya gitu. Itu yang bagian pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa sekarang yang menentukan behavior seseorang atau behavior kelompok itu lebih diverse ya. Bang Novel, kalau saya kayak flashback gitu ya, ketika kami angkatan 2000-an awal 2003 ke kampus, ikut aktif di kemahasiswaan gitu ya. Kami bisa misalnya dengan mudah dalam tanda kutip dimobilisasi oleh senior untuk kemudian ayo kita demo gitu kan, aksi anti corruption gitu kan, mengangkat satu kasus publik, kebijakan publik. Kalau sekarang boleh jadi karena begitu derasnya arus informasi, kadang-kadang kebenaran atau tentang informasi itu bisa jadi banyak sekali ragamnya. Kalau orang bilang post truth gitu kan. Jadi kalau kita dulu misalnya kita yakin nih Bang Novel bilang A, dan kita tahu Bang Novel backgroundnya tuh clear, portofolionya. Tapi kalau sekarang tiba-tiba ada juga orang yang mungkin iseng memberikan informasi yang berbeda, yang bahkan tidak ada dasarnya dan seterusnya. Sehingga akan lebih sulit buat orang sekarang saat ini mengambil sikap yang relatif lebih solid dan seragam gitu ya. Nah, yang ketiga lebih kepada, kalau menurut saya Bang Novel, kita juga perlu bisa berempati dari bagaimana cohort generasi ini berinteraksi. Saya selalu bilang sama teman-teman gitu ya, karena saya bisa berinteraksi yang lebih junior dan yang lebih atas gitu kan. Ini adalah cara pandang yang berbeda, tapi kita harus berempati karena cara mereka dibesarkan, cara mereka mengkonsumsi informasi, sekaligus berinteraksi dengan faktor yang lain itu berbeda sekali. Jadi contoh ya Bang, apakah misalnya teman-teman sekarang gini, apakah ada loyalitas pada generasi sekarang? Loyalitas ada, tapi sasaran loyalitasnya berbeda. Misalnya begitu. Atau yang kedua, apakah kemudian orang nggak integritas? Oh integritas, tapi padanan value lain dengan integritas apa? Kalau kita integritas plus loyalty, jadi itu barang misalnya gitu ya. Tapi sebagian di antara kita, dia integritas, tapi juga pengen freedom. Sehingga pilihan akan value itu menentukan behaviornya, kan value drives behavior ya. Pilihan pada nilai-nilai itu mempengaruhi perilaku dia. Nah, saya ngerasa bahwa memang kalau kita bicara mendorong satu value tertentu ya Bang Novel, apalagi di situasi yang sekarang, kita harus memang agak lebih kreatif mencari cara-cara yang lain dan pendekatannya. Boleh jadi asumsi kita tentang bagaimana generasi sekarang mengelola informasi, menyerap informasi, siapa yang menjadi rujukan mereka, siapa significant others-nya itu
relatif berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Dan ini yang sering kali difahami sehingga jatuhnya adalah mendiskon atau kayak kamu nggak peduli. Sebenarnya jangan-jangan bukan nggak peduli Bang Novel. Tapi mereka peduli, tapi memang butuh jalur yang agak berbeda atau TikTok dulu baru kemudian masuk ke situ. Gitu. Menarik sekali. Padahal saya mau tanya dari soal kepedulian, tapi menarik sekali karena Mas Ivan bisa menjelaskan dengan detail karena backgroundnya psikologi. Jadi saya juga, iya juga ya poin-poin yang disampaikan tadi. Kalau dilihat dari saya punya pandangan begini. Orang ketika dia bisa punya pemikiran yang lebih baik ya. Itu ketika dia punya kepedulian yang dia lakukan dan kemudian kepedulian ini bisa membuat dia memahami persoalan-persoalan gitu. Sehingga dia akan ada empati, dia mau berpikir, dia mau melakukan kreativitas, produktif, akhirnya dia produktif dan banyak hal lagi yang dilakukan. Tapi ketika orang dianggap lebih interaksinya nggak terlalu terbuka gitu, interaksinya dengan bidang-bidang seperti anak-anak sekarang kan kalau dilihat kan interaksinya sepertinya terbatas tuh dengan kelompok-kelompoknya aja gitu ya. Saya nggak ngerti apakah betul seperti itu, apakah saya yang salah memikirkan. Jadi akhirnya dianggap kepeduliannya nggak optimal gitu. Jadi dengan kepedulian yang nggak terlalu besar, nggak optimal, dikhawatirkan kemudian produktivitasnya juga bisa pola pemikirannya, inovasinya segala macam nggak terlalu luas gitu. Kira-kira saya salah apa nggak sih cara berpikir seperti itu? Atau mungkin punya atau sebenarnya seperti apa yang terjadi? Mungkin Mas Ivan bisa beritahu. Ini pertanyaan Bang Novel buat saya mikir Bang. Soalnya saya sendiri berpikir begitu, tapi saya bingung sebetulnya seperti itu nggak sih gitu kan? Makanya saya tanya sama ahlinya dong, psikolog kan. Saya coba berdasarkan pengalaman saya Bang Novel ya. Saya di rumah ambil anak pertama saya itu udah masuk dunia remaja. Saya mencoba memperhatikan perbedaan bagaimana anak saya ini mengkonsumsi informasi, berinteraksi dengan rekan sebaya dan seterusnya. Kita merasa bahwa dunia mereka itu kan di handphone aja tuh memang betul ya. Handphone sama teman itu dan seterusnya. Tapi kita lupa handphone itu adalah jendela mereka bisa mengetahui banyak hal. Satu hal yang saya temui ya Bang Novel, saya sangat takjub dengan kemampuan generasi yang paling nggak anak saya itu ya. Mereka bisa tahu banyak hal, padahal jarang ngobrol sama bapak ibunya, kira-kira gitu ya. Dan gak kemana-mana gitu. Dan gak kemana-mana. Kalau secara fisik kelihatannya kok diajak kemana gitu ya Bang Novel. Aduh enggak, di rumah aja, mau diajak ini gak mau gitu. Tapi kemarin tiba-tiba bilang, Papa tahu gak, ini ada salah satu penerbit besar mau bangkrut. Saya bilang, tahu informasi dari mana? Oh iya, ngeliat dari konten TikTok seliweran misalnya gitu kan. Jadi pertama adalah artinya mereka sepertinya Bang Novel, mereka belajar mengkonsumsi informasi dengan cara yang jauh berbeda dan pastinya lebih cepat dibandingkan generasi yang sebelumnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini menarik. Kalau saya melihat kepedulian atau katakanlah empati itu instead of values aja kita ngelihat ya, tapi itu juga sebuah keterampilan. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dilatih Bang. Nah, saya percaya begini, ketika kita misalnya menganggap ada satu state tertentu kok dia kurang peduli, kurang empati, saya pikir sederhananya jangan-jangan memang latihannya kurang. Nah, ini yang saya melihat bahwa kegiatan seperti FIM, Pemimpin ID dan banyak lainnya adalah sebenarnya menambah jam latihannya. Dan kan nggak harus kedua itu juga, dan nggak harus offline juga. Nah, saya pikir kalau misalnya kita bisa menemukan cara memberikan banyak referensi mereka untuk berlatih, rasanya sih mereka tetap bisa berada di level tertentu, kepedulian di level tertentu. Contohnya Bang, kalau di sekolah itu kan masih ada aktif di OSIS dan seterusnya itu tetap bisa jadi menurut saya instrumen yang cukup efektif. Atau komunitas-komunitas kerelawanan. Saya dan teman-teman ada pegiat di Indo Relawan misalnya. Mereka memberikan ruang latihan peduli dengan orang lain tapi kegiatan komunitas. Tidak dengan kayak kelas kamu harus peduli nggak gitu, tapi langsung dikasih eksperimen gitu Bang. Ayo ikut bersihin sampah di daerah pesisir laut di Ancol misalnya, hal-hal kayak gitu. Nah, yang ketiga yang menarik juga Bang, bicara inovasi ya. Inovasi itu kan terjadi kalau ada penumpukan capital, artinya capitalnya tuh ada gitu. Makanya kalau kita bicara inovasi pada kelompok masyarakat yang boleh jadi basic needs-nya tidak tercukupi, susah Bang. Karena mereka masih berpikir pada pemenuhan hak dasar kebutuhan dasar. Tapi kalau kita bicara inovasi, rasanya
kalau kita bisa tap in teman-teman anak muda ini, terus mereka berada pada ruang yang open, jadi kan inovasi terjadi karena situasi iklim yang terbuka. Nah, ini yang menarik Bang Novel, apakah jangan-jangan generasi, misalnya saya udah di usia 40 gitu ya Bang ya, latihan untuk membangun komunikasi terbukanya itu masih butuh latihan banyak. Nah, jadi bukan merekanya nggak berinovasi, tapi jangan-jangan kita perlu bangun satu jembatan lagi, satu layer lagi untuk bisa terkoneksi secara baik dengan anak-anak yang generasi selanjutnya Bang. Oke, menarik sekali itu. Tadi yang disampaikan sebelumnya yang soal ekosistem kepemimpinan segala macam itu keren sekali itu, luar biasa itu. Kalau kita lihat lah mungkin di beberapa negara yang sudah melakukan itu mungkin ya. Saya nggak ngerti apakah ada pola-pola yang terbaik yang bisa ditiru tuh Mas Ivan. Ya, kalau bicara penguatan ekosistem ya Bang, kan kita bicara penguatan ekosistem tuh prinsip pertama adalah ada banyak aktor yang terlibat. Nah, jadi kita percaya semua aktor punya peranan yang sama. Saya punya mentor Bang, namanya Bang Salman Subakat. Beliau tuh sering banget ngasih challenge saya, Van temuin aja orang-orang. Jadi ada yang guru, kerjaannya guru, pekerja biasa, pedagang, pebisnis itu ketemu jadi satu. Saya bilang kenapa? Iya, karena kita nggak pernah tahu dari ketemunya mereka tuh kolaborasi seperti apa yang memungkinkan. Nah, saya belajar Bang kalau bicara tentang let's say penguatan integritas ya, ternyata semakin banyak kita melibatkan orang dari berbagai latar belakang akan semakin baik. Karena kenapa ada kesepahaman baru, understanding baru gitu kan, kesadaran baru. Oh ternyata saya bisa melakukan ini tapi nggak semua bisa saya lakukan. Jadi kalau kata Prof. Otto Scharmer itu adalah tantangan generasi saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang individu. Butuh bareng-bareng untuk menyelesaikan tantangan itu yang pertama. Yang kedua bicara ekosistem, bicara pendekatan sistemik. Dalam konteks integritas gitu ya Bang. Saya tahu ada teman-teman misalnya di KPK dan NGO lain yang fokus pada edukasi ya Bang, preventif gitu. Ada Bang Novel dan teman-teman yang fokus di misalnya penyidikan dan penanggulangan gitu kan. Nah, saya pikir nih keduanya kan harus nyambung ya Bang. Dan ketiga layer ini. Nah, saya merasa bahwa diskursus tentang ini, kesadaran akan sistem ini menurut saya perlu dipupuk gitu ya kan. Kita kan sering kali conversation kita adalah dikotomis gitu Bang, kayak saya lebih penting, Anda tidak lebih penting kan gitu ya. Enggak, ini kita penting, enggak semuanya penting, tapi porsinya memang berbeda-beda. Saya bukan anak hukum Bang Novel, tapi saya merasa bahwa jangan-jangan keilmuan saya di psikologi dan ilmu perilaku misalnya itu bisa membantu bagaimana membuat berbagai program-program penguatan integritas dengan cara yang berbeda gitu kan. Itu poinnya. Betul-betul menarik sekali ya. Dan gini, saya jadi pengen banyak nanya nih sama Mas Ivan. Gak apa-apa ya Mas Ivan. Jadi kadang-kala melihat praktek korupsi ya yang begitu banyak di Indonesia. Orang banyak yang pesimis nih. Kira-kira bakal bisa hilang apa enggak sih? Apalagi kalau dilihat secara logis ya. Bahwa orang berbuat korupsi, dia bisa mendapatkan keuntungan gitu kan. Terus di sisi lain ketika penegakan hukumnya masih agak lemah gitu atau memang kurang menjadi perhatian, peluangnya untuk kena persoalan jadi kecil gitu. Sehingga praktek itu banyak terjadi. Belum lagi di level-level tertentu pembuat kebijakannya juga nggak sampai terlalu mau punya political will-nya yang cukup kuat lah untuk mendorong agar bisa dilakukan perbaikan. Kira-kira sampai seperti apa nih? saya tentunya suka optimis ya. Cuman kali ini saya akan melempar persoalan Mas Ivan. Kira-kira melihat persoalan-persoalan seperti ini, kita kira-kira ke depan optimis nggak sih melihat perbaikan itu? Gimana Mas Ivan? Ini reflektif ya Bang ya. Karena Mas Ivan punya banyak pengalaman kan di bidang itu gerakan-gerakan. Kalau ini ya Bang, kalau sebenarnya kalau jawaban saya ini yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Enggak kan tadi semua perlu pemikiran itu perlu dibincangkan. Betul. Tapi saya melihatnya gini Bang. Kita tahu ada banyak sekali celah dan ketidaksempurnaan sistem ya. Betul. Dari hulu ke hilir lah Bang. Kita bisa lihat ya. Kalau kita bicara bahkan regulasi, kita bicara undang-undang RUU perampasan aset udah lama banget, nggak masuk juga ke prolegnas misalnya dan seterusnya. Begitu gitu masuk pun arahnya beda. Arahnya beda misalnya gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya ngeliat dari perspektif gini Bang, kita tahu ada area yang bisa kita kontrol, ada area yang tidak bisa kita kontrol. Menarik. Nah, gitu. Kita bisa memilih Bang Novel, kita mau berbuat di area yang mana. Saya tahu bahwa
ketika saya dapat banyak sekali pencerahan ketika ikut course itu ya Bang. Karena 90% tuh teman-teman memang secara hari-hari berbicara tentang penindakan korupsi ya. Ngomongin whistleblower system gitu, bikin regulasi. Sementara saya nggak langsung ke sana. Tapi saya justru melihat ternyata ada ruang di mana tidak teman-teman lakukan, tapi ini butuh ada yang bermain di sini. Nah, saya merasa jadi poin pertamanya adalah saya akan fokus pada area yang bisa saya kontrol, yang bisa saya kontribut di sana. Jadi optimismenya dan energi saya letakkan di sana. Itu satu. Terus yang kedua, kan bicara ini kan Bang, saya percaya ketika Bang Novel dan teman-teman senior yang lain udah membangun kesadaran anti korupsi udah, ya saya yakin udah 20 tahun, 30 tahun. Kan energinya juga idealnya sama dengan teman-teman pelanjut seterusnya gitu. Saya merasa bahwa ini pasti kerja-kerja jangka panjang ya, membangun fondasi peradaban, integritas gitu kan, bangun sistem yang baik. Saya juga percaya bahwa kenapa sih kita capek mati-matian gitu buat FIM, pemimpin ID, karena kita nggak pernah tahu teman-teman yang kita ketemu pada saat SMA dan di kampus, mereka nanti kelak jadi pemimpin daerah Bang. Mereka kelak menjadi pengambil kebijakan di negeri ini. Jadi kalau saja kita bisa memberikan banyak sekali ruang, kita tap in ke mereka, berinteraksi, mudah-mudahan bekalnya jadi nambah Bang. Kan ada juga malah gini, ya gimana nggak korupsi, orang pembekalan tentang korupsinya baru dilakukan ketika dia jadi pejabat Bang, misalnya gitu kan. Tapi bayangkan masih SMA udah ketemu Bang Novel, kuliah ketemu Bang Novel lagi gitu kan, terus ketemu teman-teman yang lain, terus jadi banyak bekalnya Bang ya gitu. Nah yang ketiga, saya tapi benar juga Bang, kadang-kadang suasana kebatinan tuh bisa dirasakan ya Bang. Maksud saya kayak bagaimana memandang optimisme gitu. Sehingga saya perlu berikan apresiasi ya Bang buat teman-teman yang bergiat di isu integritas anti korupsi, bahwa ada banyak sekali celah untuk kita pesimis, tapi tetap selalu ada ruang untuk kita terus bergerak gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu kan di perbuatan atau inisiatif yang mana yang itu masih menyalakan api perjuangan gitu kan. Bukan skalanya bahkan Bang, maksudnya ada yang memang wah kita harus besar-besaran gitu kan. Kadang-kadang yang upayanya kecil. Saya banyak sekali juga Bang ketemu teman-teman yang membuat berbagai model penguatan integritas pada banyak laboratorium yang berbeda gitu ya, di sekolah, di perusahaan dan lain sebagainya, dan ternyata itu jadi memori yang baik dan positif. Jadi tentu pilihan kita untuk mengambil peran dan yang mana, dan saya pribadi memilih untuk berada pada posisi yang bisa saya kontrol sih. Gitu. Menarik sekali ya. Kalau tadi untuk mengikuti salah satu kandidat Iluni UI ya, itu biasanya ada visi utamanya itu ya. Apa ya visi utamanya? Buat saya Iluni UI itu platform kolaborasi alumni agar menjadi ruang yang bermakna bagi sesama dan bangsa. Sesederhana itu Bang. Luar biasa. Jadi platform kolaborasi. Ya, menarik sekali. Dan saya senang sekali berbincang sama Mas Ivan, dan saya tahu betul Mas Ivan punya banyak gerakan ya, dan gerakan-gerakan itu luar biasa. Bagi saya kita mesti harus mengambil jalan untuk selalu optimis, karena kita rugi kalau kita pesimis gitu. Toh juga kita itu sebetulnya hanya dituntut untuk berbuat ya. I see. Kalau kita berpikir hasil, kita tentu akan segera putus asa gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita hanya diminta untuk berbuat dan kita fokus pada proses, maka kita akan menjadi orang yang kuat dan besar. Dan saya senang sekali kali ini berbincang dengan Mas Ivan, banyak hal yang bahkan saya belajar tadi banyak hal tentang masalah value dan gerakan-gerakan, dan itu tentunya sesuatu hal yang membanggakan, karena saya berharap semoga semakin banyak lagi orang seperti Mas Ivan dan orang yang mau peduli untuk membangun ekosistem kepemimpinan dan ekosistem gerakan dan apapun itu, karena segala kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita dan semoga juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Mas Ivan, terima kasih banyak. Semoga Mas Ivan sukses. Dan tentu saya berharap yang menjadi ketua Iluni UI adalah orang-orang yang seperti Mas Ivan tadi itu. Atau Mas Ivan paling pasti jadi. Terima kasih Mas Ivan. Semoga nanti kita bisa berbincang di lain waktu. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren Mas Ivan. Makasih Bang Novel. Sangat really appreciate Bang waktunya.